Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang jangan jadi pengecut. Ya, ini bagian kedua ya. Lalu Ike ini berkata, lalu bagaimana Pak akhirnya Pak? Saya jawab, ya saya langsung kasih tahu kepada kedua pegawai minimarket itu sis, bahwa kalau jualan itu ya jangan begitu ya. Yang betul kalau jualan, jangan caranya seperti itu ya, enggak jujur gitu loh. Kan hidup ini kan cuma satu kali saja Mbak, jadi jangan begitu caranya kalau jualan Mbak. Lalu kasirnya itu berkata, ya udah nggak apa-apa, saya kasih harga sesuai harga yang di rak barang Pak. Saya pikir wah ini orang ini masih mau menutupi kesalahannya terus dengan dusta gitu loh. Dia ngomong seperti itu tuh kan seolah-olah baik kan, padahal kan ya itu memang harganya segitu gitu loh. Yang di rak itu kok pura-pura karena mau menutup kesalahannya, ketahuan kalau maling uang sedikit itu kan dia berkata seperti itu seolah-olah baik kan begitu. Ini gimana ya orang seperti itu kok udah mikir ya. Pikir satu anak kecil nggak bisa mikir gitu. Saya bilang loh, ya kan memang harganya segitu Mbak, jangan gitu Mbak kalau jualan, tak gitu kan terus ya. Masa cuma hanya untuk sedikit uang segitu aja Mbak rela masuk neraka gara-gara uang 100 rupiah. Aduh, ini bagaimana ya coba itu. Lalu Ike berkata, wah iya ya Pak ya, berarti kasir itu bandel sekali ya Pak ya. Masa sudah ketahuan malah tetap muter terus mau menutupi kesalahannya ya, nggak mau minta maaf atau gimana ya Pak ya. Iya saya itu ya, jadi orang itu kalau disuruh bertobat, waduh sulitnya minta ampun ya, kayak disuruh bayar berapa puluh miliar gitu loh. Itu ya itu umumnya seperti itu. Orang itu kalau disuruh yang bener ya, jalan yang bener, disuruh bertobat ke jalan yang benar, itu sulitnya kayak gitu, itu kayak disuruh bayar berapa puluh miliar. Tapi kalau disuruh berbuat jahat atau dosa, walah nggak usah diajari, nggak usah disuruh, langsung otomatis bisa sendiri sis. Nah itu loh ya bedanya orang itu kalau mau berbuat hal yang baik yang benar itu seperti itu sulitnya. Tapi justru yang berbuat dosa nggak perlu diajari, apalagi dikasih hadiah, nggak perlu, otomatis dia akan berbuat jahat sendiri gitu. Lalu Ike berkata, oh iya ya gitu ya Pak ya, banyak umumnya seperti itu ya orang ya Pak ya. Iya sis ya. Lalu Ike berkata, terus bagaimana Pak? Saya jawab, ya karena kasir itu masih mau menutupi dosa ya, ayah ketahuan maling mau maling kan, jadi dia itu kan enggak jadi dapat uang, maksudnya cuma 1000 sekian aja ya. Maka saya langsung berkata, Mbak, saya ini kan sudah tahu Mbak. Kenapa? Karena saya ini sudah sering belanja di minimarket di mana-mana gitu loh ya. Jadi saya tahu trik-triknya itu Mbak. Jadi Mbak jangan berkata seperti itu seolah-olah baik hati dengan memberi harga sesuai dengan yang ada di rak barang. Nah itu kan namanya menutupi diri dari kesalahan. Kan memang harganya yang betul ya memang itu sesuai yang ada di rak itu. Saya gitu kan. Lalu saya lanjutkan lagi dengan penginjilan lah ya. Intinya saya katakan hidup itu tuh hanya satu kali saja Mbak. Jadi buat apa Mbak cuma karena uang receh 100 rupiah aja kok, aduh, kok iso rela masuk neraka loh. Nah ini orang seperti ini tuh nggak mikir sis ya. Cobalah pikir yang pakai logika yang bener ya. Masa cuma gara-gara uang 100 rupiah aja rela masuk neraka, disiksa siang malam tuh selama-lamanya tuh. Bayangkan ya kalau uang 100 juta atau 100 miliar atau banyak gitu masih mending ya, masih masuk akal. Nah ini 100 rupiah nih uang apa, ndak laku kan zaman sekarang. Gitu aja kok, aduh heran saya, kok rela-relanya demi 100 rupiah kok malah rela masuk neraka karena berbuat dosa dusta kan. Lalu baru kasir itu tuh baru minta maaf yang jadi kasir itu, tapi temennya yang ada di sampingnya tuh tetap keras hati. Maksudnya dia jengkel mungkin mendengar kata-kata saya. Ya itu kan setiap orang kan punya respon sendiri-sendiri ya.
Yang tadi kayak di peristiwa penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus kan juga ada 2 orang itu, yang satu bertobat, yang satu tidak, tetap keras hati sampai matinya gitu. Jadi itu bisa belajar dari situ. Terus nah ini orang kemarin juga gitu kasus ini. Yang satu akhirnya setelah saya injili seperti itu, mungkin dia diketuk hatinya atau apa, Tuhan meluluhkan hatinya, terus akhirnya dia ya sudah minta maaf Pak, minta maaf Pak. Nah, tapi yang satu tetap nggak mau, malah banting meja. Jengkel. Nah, tadi saya kasih tahu sambil saya bayar, saya katakan saya ini kan memberi nasihat untuk kebaikan Mbak sendiri loh ya. Jadi kalau Mbak mau terima ya puji Tuhan, kalau tidak ya itu urusan Mbak sendiri, saya katakan begitu. Lalu saya pergi. Lalu Iko berkata, oh ya memang dasarnya sudah pengecut sih Pak ya, jadi ya sulit ya untuk disuruh jadi yang benar gitu atau bertobat ya Pak ya. Saya jawab iya begitu, itulah ya. Makanya ingat ya, pengalaman yang saya alami ini maksudnya saya bagikan sini supaya jangan tiru-tiru gitu loh. Tiru-tiru apa ya, itu tadi jadi pengecut kayak gitu itu ya. Kalau memang sudah tahu dirinya salah ya sudah minta maaf kan begitu ya kan, lalu bertanggung jawab apa yang dikerjakan itu salahnya di mana, tanggung jawab ya. Ya seperti itu, jangan malah muter-muter menutupi diri dengan dusta. Oke ya, nanti kita lanjutkan pada bagian ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.